Jangan, Kak. Aku adalah adikmu satu-satunya. Jordi terlihat sok sedih. Elsa melihatnya dengan sinis lalu berkata, "Ini adalah terakhir kali. Lain kali kamu sakitlah sendiri. Lalu aku akan menjagamu." "Jangan, sakit itu sungguh menyiksa. Seperti sekarang lebih bebas," ucap Jordi. "Kamu juga tahu tersiksa. Kamu lihat aku yang begitu tidak suka masuk rumah sakit. Sangat menyiksa sekali," Elsa berkata. Saat itu dari luar masuk seseorang. Seorang wanita berumur 50 tahunan dengan serius berkata, "Kamu juga tahu tersiksa?" "Ibu," Elsa berkata. "Dasar, hari-hari masuk rumah sakit. Kamu menganggap rumah sakit adalah rumahmu ya?" Ibu Elsa berkata. Sambil berkata dia mendorong kepala Elsa. "Anak laki-lakimu itu yang mengutukku." Elsa mengeluarkan lidah dan berkata. Ibu Elsa terlihat tidak percaya lalu berkata, "Lagi-lagi karena Dion kan?" Begitu Elsa mendengar nama Dion, Elsa pun langsung terdiam. Jordi berkata, "Aduh, dirinya sendirilah yang membuatnya seperti ini." "Kamu mengerti apa? Dasar anak kecil." Elsa melihatnya dengan sinis. Mungkin memang tidak ada orang yang mengertinya. "Aku anak kecil. Siapa yang selalu mencariku saat ingin menangis? Siapa yang setelah disakiti lalu..." Jordi belum menyelesaikan ucapannya, sudah dilempar oleh Elsa menggunakan bantal. Elsa berkata dengan tidak mau kalah. Ibu mereka pun berkata, "Kalian berdua jangan ribut lagi. Jordi, ayo kita pergi. Biarkan kakakmu beristirahat. Kita keluar untuk beli makanan." "Kalian pergi begitu saja? Pergilah, pergilah. Biarkan aku menenangkan diri sejenak," ucap Elsa. Ibunya dan Jordi pun meninggalkan kamar. Dion berdiam diri di rumah untuk menjaga Tian. Tian terus menangis. Dion pun memikirkan cara untuk memanggil Cindy ke rumahnya. Dia lalu menelpon Cindy. Saat itu Cindy sedang mengelap cangkir di bar. Saat ponselnya berbunyi, dia langsung melihat ponselnya. Mengetahui itu adalah telepon dari Dion, dia langsung menutupnya. Dion yang melihat layar ponselnya menggelap, kembali marah. Dia menggendong Tian dan berkata, "Anak baik, aku akan merekammu dan mengirimkannya pada ibumu ya." Dia menggendong Tian dan bergaya. Setelah berfoto, dia mengirim foto itu ke Cindy. Cindy melihat ponsel dan membuka ponselnya. Tidak merasa apapun, hanya merasa Dion itu sangat kekanak-kanakan. Saat itu Dion menelponnya lagi. Cindy dengan kesal menjawab teleponnya berkata, "Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan?" Dion berkata seperti ada masalah. "Tidak apa-apa, hanya ingin tahu apakah Tian akan memikirkan ibunya." "Dia tidak ada ibu. Apa yang perlu dia pikirkan? Kamu jangan mencari masalah." Cindy menahan emosinya. Cindy tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia harus membatasi hubungannya dengan Dion. Kalau tidak,
akan membuatnya dalam masalah. Tian benar-benar memikirkanmu. Dion dengan serius berkata, di masa kanak-kanaknya, mana mungkin dia tidak memerlukan seorang ibu? Apakah kamu begitu tega? Kamu yang memungutnya loh. Ucapan Dion membuat hatinya melemah. Saat dia memungut Tian, dia memang sangat merasa bersalah. Karena dia hanya memungutnya dan tidak memberikannya hidup yang baik. Tian, ayo beritahu ibu kalau kamu merindukannya. Dion menggendong Tian dan berkata. Tian pun mengeluarkan suaranya, berkata sesuatu yang mereka tidak mengerti. Aku tidak peduli, Tian itu adalah anakmu. Walaupun bukan anak aslimu, tapi dia juga tanggung jawabmu. Dion dengan serius berkata. Sebenarnya dia hanya mencari alasan untuk mencari Cindy. Mungkin Dion juga tidak mengerti apa yang diinginkan hatinya. Hanya kali ini, apakah kamu juga tidak ingin datang? Dion bertanya. Oh, ternyata kamu begitu tega. Kalau begitu, aku akan beritahu Tian siapa ibunya dan betapa tega ibunya. Aku pergi, siapa yang takut? Dengan lantang Cindy berkata. Telepon dari siapa? Dita dengan penasaran bertanya. Cindy hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku perlu keluar sebentar. Kamu tolong jaga klub sebentar ya. Jika Hendra kembali, katakan saja kamu tidak tahu aku kemana. Aku pergi dulu ya. Setelah berkata, Cindy pun pergi, berjalan ke parkiran. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Melihat itu adalah telepon dari Hendra, dia pun mengangkatnya. Ada apa? Dia membuka pintu mobil dan bersiap-siap pergi ke rumah Dion. Kamu masih di klub? Hendra bertanya. Aku ada urusan mau keluar sebentar. Ada apa? Cindy dengan bingung bertanya. Cindy membuka mesin mobil. Aku sudah mengetahui asal mobil itu. Hendra dengan serius berkata. Karena masalah serius makanya langsung memberitahumu setelah mengetahuinya. Milik siapa? Cindy bertanya. Dia harus mengetahuinya. Pemilik mobil itu ingin nyawanya. Dia pasti harus pergi menemui orang itu. Orang itu adalah... Hendra terlihat ragu. Dia tidak tahu harus memberitahunya atau tidak. Katakan saja. Cindy dengan tidak sabar berkata. Mobil itu dikendarai dari rumah Dion. Hendra berkata. Dia tahu Cindy pasti kecewa. Namun jika karena hal ini dapat membuatnya melupakan Dion dan membuatnya untuk tidak begitu terluka, maka ini juga sangat baik. Mendengar ini membuat Cindy terbengong. Saat dia sadar, di depannya ada tembok. Dengan tergesa-gesa dia menginjak rem, membuat Hendra terkejut. Ada apa? Hendra dengan tegang bertanya. Dia mulai menyesal memberitahunya. Jika Cindy terjadi sesuatu karena ini, dia pasti akan membenci dirinya sendiri. Cindy menenangkan dirinya, menarik napas dan berkata, Aku tidak apa-apa. Benarkah? Kamu di mana? Aku pergi mencarimu. Hendra dengan tegang berkata, Tidak apa-apa kok. Aku sedikit sibuk. Aku tutup dulu ya.
Cindy pun menutup telepon setelah berkata. Dia pun melipat tangannya di setir mobil dan seluruh badannya pun tertumpu pada setir mobil. Memikirkan ucapan Hendra, dia benar-benar tidak percaya. Namun, masalah yang diurus Hendra selalu terpercaya. Dia sangat kecewa karena awalnya dia berpikir Elsa lah orangnya. Dia pun menyuruh Dita untuk melacaknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Dionlah pelakunya. Seorang yang sungguh palsu. Cindy sangat sedih. Dia memikirkan Dion menyuruhnya ke rumahnya. Dia pun berkata pada dirinya sendiri, Dion, kali ini kita lihat siapa yang akan hidup. Setelah menenangkan diri, Cindy pun kembali membuka mesin mobilnya dan pergi ke rumah Dion. Di jalan, dia memberitahu dirinya untuk mengontrol emosinya. Dulu dia buta karena menganggap Dion jatuh cinta padanya. Haha, Cindy, kamu benar-benar bodoh. Cindy mentertawai dirinya, lalu berkata, kamu sudah mencintai orang yang salah. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Dalam hati Cindy, dia sudah sangat kecewa pada Dion.